Kita masuk ke soal penjualan tunai. Pada 6 September, menerima pembelian secara tunai dari PT Amburadul sebesar 6.900.000 dengan PPN 10% dan harga pokok penjualannya 6.850.000. Dari sini kita akunnya yaitu yang debit adalah kas, kemudian kreditnya penjualan dan hutang pajak penjualan untuk periodik. Kasnya ya yang pertama itu kita cari penjualan dulu, masukkan penjualan dulu yaitu 6.900.000. Kemudian hutang pajak penjualannya karena PPN-nya 10% kita kalikan 10%, 6.900.000 dikali 10% menghasilkan 690.000. Kemudian dari sini kita jumlahkan, kita masukkan ke dalam kas sebesar 7.590.000. Kemudian ke kolom perpetual. Untuk debitnya sama kas dan jumlahnya juga sama. Kemudian yang kreditnya ini bukan penjualan tapi persediaan barang dagang karena perpetual. Dan ini juga sama, hutang pajak penjualan dengan jumlah sama. Kemudian juga ada tambahan akun harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang untuk memasukkan nilai harga pokok penjualan sebesar 6.850.000. Masuk ke soal pembelian tunai. PT Ambatoka membeli barang dagang tunai sebesar 2 juta dengan PPN 10%. Langsung aja kita masukkan produk pembelian 2 juta, lalu PPN-nya dikali 10%, masukkan kas di kredit 2.200.000. Perpetualannya tentu saja debit persediaan barang dagang, PPN dan kreditnya kas dengan nilainya juga sama. Soal reatur pembelian. Pada tanggal 3 Juni, PT Sulawesi membeli barang dagang secara kredit kepada PT Kalimantan dengan harga faktur 7.500.000. PPN 10%, syarat pembayaran 510 N per 30. Lalu pada tanggal 7 Juni, PT Sulawesi membelikan barang dengan barang dagangnya sebesar 2.500.000. Dan saat pada 17 Juni pula PT Sulawesi melunasi pembelian tersebut. Kita masukkan dari kolom periodik akun pembelian di debit dan PPN masukkan sebesar 750.000. PPN-nya dikali 10%, 750, serta hutang usaha di kredit 8.250. Kemudian tanggal 7 Juni debit hutang usaha, kredit retur potongan harga dan PPN. Kita lihat returnya berapa, 2.500.000. Kita masukkan dulu retur potongan harga, kemudian dikali 10%, 250, kemudian dijumlahkan, masukkan ke hutang usaha. Kemudian untuk 11 Juni debitnya hutang usaha, kredit potongan pembelian dan kas. Untuk ini hutang usaha kita masukkan, kita kurangkan hutang usaha yang 3 Juni dan hutang usaha yang 7 Juni. 8.250 dikurangi 2.750. Hasilnya 5.500.000. Kemudian dimasukkan potongan pembeliannya 2.500.000 karena karena pembeliannya adalah 5.700.000 dikurangi 2.500.000, hasilnya 5 juta. 5 juta dikali 5%, 5% adalah potongan harga. Dan sini 250. Untuk kasnya tinggal dikurangi saja.
5.500.000 dikurang 250. Kemudian untuk perpetual, debit persediaan barang dagang, PPN, kredit hutang usaha dengan nilainya sama. Untuk Juni, hutang usaha, yang kredit persediaan barang dagang dan PPN dengan jumlah sama. Dan terakhir 11 Juni, hutang usaha debit, potongan pembelian dan kas kredit dan nilainya juga sama. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya, penjualan kredit. Pada 11 Juni dijual barang dagang secara kredit sebesar 5 juta rupiah, PPN 10%, dan harga pokok penjualan 4 juta. Kita masukkan periodik, yaitu di debit hutang usaha sebesar masukkan dulu debit dan kreditnya, hutang usaha, penjualan, dan kredit hutang pajak penjualan. Yang itu masukkan adalah penjualan terlebih dahulu 5 juta dan hutang pajak penjualan dikali 10% hasilnya 500.000. Kemudian dijumlahkan jadi 5.500.000. Kemudian yang perpetual sama 5.500.000. Begitu juga penjualan dan hutang pajak penjualan. Jangan lupa harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Untuk memasukkan harga pokok penjualannya sebesar 4 juta. Terakhir, soal pembelian kredit. Pada tanggal 1 Juni, PT Bali membeli barang dagang secara kredit pada PT Jawa dengan harga faktur 5 juta dan PPN 10%, saat pembayaran 2/10 dan 30. Lalu pada tanggal 8 Juni, PT Bali melunasi pembelian tersebut. Langsung saja masukkan di 1 Juni pembelian dan PPN di debit, hutang usaha di kredit sebesar 5 juta, PPN-nya dikali 10%, 500.000, hutang usaha 5 juta dikurang 500. Tanggal 8 Juni, hutang usaha di debit, potongan pembelian dan kas kredit sebesar 5.500.000, potongan pembelian 100.000 dikali 2%, dan terakhir kas 5.400.000. Untuk perpetual, hanya beda persediaan barang dagang dan juga debitnya. Nah, untuk 1 Juni di debit persediaan barang dagang, untuk 8 Juni di kredit persediaan barang dagang dengan nilainya juga sama.